gila kan, keren banget nih guys, keren banget kan penyelenggaraannya, udah kayak liga internasional. Gue akuin sih, ini penyelenggaraannya bagus banget. I thanks to penyelenggaranya sih. Kalau aku nggak salah sih ya, ini dulu Direktur PT DBL Indonesia waktu itu Pak Azrul Ananda beserta sponsornya yang mengemas WNBL tuh sebegitu apiknya. Ini beneran terima kasih ya, bukan karena ada apanya tapi lebih karena ketika sekarang aku nih udah nggak basket ya, udah nggak jadi pemain basket, setidaknya aku tuh punya kenangan pada event yang luar biasa ini gitu loh. Jadi ya aku merasa bangga sih dan bersyukur pernah merasakan kemegahan penyelenggaraan event basket nasional pada masa itu. Nah ini biasa kalau udah semifinal gini, di pertandingan series juga kita biasanya dipanggil dulu sih pemain intinya, yang 5 pemain inti terus kita dipanggil dulu. Dan ini lebih megah lagi karena udah championship series ya, udah semifinal. Nah, ini Surabaya Fever nih pakai jersey-nya warna hijau kuning ya. Kalau Sahabat itu tim aku pakai jersey warna putih. Biasa kita awal tuh selalu toss referee, toss antar pemain. Ini sih keren, asli keren. Oke, take off bola pertama untuk Sahabat. Udah foul itu pelanggarannya. Kalau nanti mungkin aku menjelasin ada foul, nah itu berarti pelanggaran. Ini free throw pertama nih. Bola pertama tadi Sahabat. Free throw, oh ya ini teman aku namanya Debbie. Ini pemain jagoan Indonesia nih, keren banget sih. Paling jago lah seluruh Indonesia. Ini poin pertama, poin kedua dari free throw 2-0 ya, kedudukan 2-0 untuk Sahabat nih sementara. Oke, ini Sahabat defense. Bola steal. Nah ini aku guys, nomor 11. Aku ini di posisi apa ya? Point guard kalau nggak salah waktu itu. Oke, masih belum masuk. Miss shootnya. Oh iya, ini temen aku Debbie ini juga dia kapten, waktu itu kapten tim Sahabat nih. Masih belum masuk, kita lihat kayaknya beberapa tadi tuh ada TO gitu ya, TO itu turnover nih, kesalahan-kesalahan. Tapi kesalahan-kesalahan ini biasanya memang kalau udah di grand final sebetulnya kan seharusnya kesalahan-kesalahan itu nggak perlu terjadi ya, cuman entah mengapa ya atmosfernya grand final, bukan grand final karena ini masih semi final, atmosfernya championship series itu kayak bikin kita apa ya ya pokoknya kita harus siap mental lah ya, namanya udah masuk ke semifinal apapun itu kan kita harus siap, meskipun agak grogi
dan itu wajar sih, kesalahan itu tuh wajar. Luar biasa, itu tangan kenapa tadi barusan? Itu kayaknya kalau nggak salah ya, itu kayaknya pelatih ngomong apa, terus aku kayak udah yang di lapangan dulu nih. Parah banget sih emang aku, ya Allah, maaf ya coach, aku tidak bermaksud. Karena apa ya, karena kayak mungkin dulu masih muda mikirnya, karena kan kami yang di lapangan gitu, jadi oke, poin. Giliran poin stop ya, balik lagi, maksudnya kami yang di lapangan, jadi kami tahu kondisi lapangan itu seperti apa gitu kan. Cuman ya nggak semua, tapi mau gimana pun ya kita tetap butuh lah advice-nya pelatih, karena kan pelatih juga melihat dari sisi yang lain gitu. Sekarang baru mikirnya kayak gitu, kalau dulu kan enggak. Nah ini tuh turnover lagi, sebetulnya ini turnover yang nggak perlu ya, bukan nggak perlu sih, fatal sih kalau udah di semifinal terus melakukan kesalahan yang cuman salah passing, kan nggak ada penjagaan itu tadi kan. Tapi ya itu tadi, memang atmosfernya itu beda lah, semangatnya beda, atmosfernya beda. Harus benar-benar siap kalau udah semifinal, final tuh memang harus siap semuanya, mental, fisik, harus ready lah semua. Ini masih main bola, aduh lupa aku ini dulu nama polanya apa ya. Udah lama banget, aku agak lupa sih ini polanya apa. Oke, fast break dan langsung time out. Ini kayaknya skornya berapa ya ini, karena dulu kayaknya belum ada skornya. Skornya kalau nggak salah ini 4 sama nih, makanya dari yang 2-0 terus 4-0 tadi masih kedudukan sahabat, terus ternyata dibalas lagi kan 2 poin, jadi 4 sama langsung tuh sahabat time out. Nah biasanya time out ini tuh untuk menghentikan tren skor yang lagi naik nih, trennya kan tadi Fever lagi naik, jadi sepertinya waktu itu ya, kalau hasil analisa sekarang sih pelatih melakukan time out untuk memperhatikan itu. Mau kepleset, masuk ternyata. Bisa ya dulu kayak gitu ya. Backdoor bagus banget. Nah ini juga pemain jago banget sih, ini point guard yang dari Surabaya Fever ya, yang barusan point itu namanya Cece Marlin. Ini point guard andalan Indonesia sih, luar biasa, jagoan, nomor 1 lah point guard, smart, mainnya cerdik banget, terus 3 poinnya bagus juga. Nah yang barusan ini tadi itu offensive foul. Offensive foul itu ketika yang melakukan pelanggaran adalah offense gitu. Ini sahabat defense lagi. Nah uniknya nih di sini nih, kalau aku lihat nih ya, yang tadi aku bilang itu jago banget, yang Cece Marlin itu kayaknya dijaganya tuh kayak giliran gitu loh, memang khusus, ada orang-orang khusus untuk cuman jagain dia gitu, jangan sampai dia poin. Wah ini sih gila sih, Nur Rahmawati, gak ada yang rebound udah shooting aja. Astaga. Aduh, gerakan yang udah mau marah. Gak boleh marah lah Nur. Marah sih, emosian dulu, tapi kan enggak, maksudnya ya enggak lah, tetap salah, enggak.
harusnya nggak ada reaction kayak gitu. Jangan ditiru ya pemain basket yang sekarang. Nah, ini yang tadi aku cerita, jaganya giliran. Tadi udah pertama kalau kalian perhatiin, Cece Marlin itu dijaga sama nomor 33, temen aku namanya Wiwit. Terus yang kedua tadi yang barusan diganti itu nomor 10 namanya Maria Ulfa. Terus sekarang dijaga sama Bella tuh. Nah, Bella tuh nomor 9 itu yang bener-bener jaga, yang dia nggak ngeliat bola karena memang fokus dan tujuannya adalah ya ngikutin aja tuh Cece Marlin kemana gitu. Saking jagonya itu, diikutin aja kemana aja dia pergi atau apa, udah tanpa harus melihat bola. Jadi biar ya dijaga, pokoknya dijaga ketat lah. Karena kalau udah megang Cece Marlin yang udah megang bola tuh kayak ya otaknya di situ gitu loh, otak penyerangannya tuh di situ. Makanya dulu tuh kayaknya pelatih aku fokusnya ke situ. Jadi 4 orang ya fokus defense juga sih, tapi emang khusus yang jagain Jamalin itu memang benar-benar fokus untuk defense. Dan di sini nih kalau di Sahabat dulu Sahabat itu kalau aku cerita sedikit, rata-rata nih 4 pemain intinya ini nih, yang di sini nih ada 4 pemain intinya tuh rata-rata tuh main tuh bisa 25 lah, 25 menit sampai 25 menit sampai ya 30 menit atau 35 menit itu bener-bener 4 orang ini yang main gitu ya. Makanya memang kita semua sih ya nggak cuma 4 ini doang sih, kita semua memang waktu itu Sahabat latihannya memang gila-gilaan sih, latihan fisiknya juga gila-gilaan. Cuman pelatihan ini part nanti lah aku cerita. Nah, ini berapa ini? Tuh, ketika Marlin itu terima bola, shooting masuk, udah kayak udah dapet aja gitu. Di bola bawah tuh biasanya Sahabat tuh eye, mata kodenya. Kayaknya nih unggul Surabaya Fever nih, dari tadi Sahabat belum poin-poin. Surabaya Fever udah poin-poin nih. Airball dong, astaga, udah semifinal masih airball, apaan? Itu kayaknya malu banget sih waktu itu. Pokoknya kalau aku pribadi sih, kalau airball tuh udah malu aja, kayak ya Allah, kayak nggak pernah latihan aja gitu airball. Padahal ya sebetulnya wajar aja sih orang ketika shooting airball tuh wajar. Cuman ya paling nggak jangan airball. Untung gak masuk ya. Fast breaknya masih nembak loh habis airball. Astaga, maafin ya teman-teman. ternyata
padahal habis air boleh ya, apa-apa lah, namanya juga pertandingan ya kan udah latihan. Poin lagi dong, poin lagi. Ini kayaknya mantap nih sahabat ya, ini muat mantap nih poinnya. Masih nembak loh, udah airball nembak gak masuk, terus nembak lagi 3 possession. Astaga, ini kalau nggak jadi deh. Ketika main basket digabungkan dengan statistik. Oke, fokus ke game. Nah, kenapa nih? 24 second valuation. Nah, 24 second valuation itu ketika penyerang, offense, penyerang itu, jadi setiap penyerang itu ada waktu 24 detik. Ada range waktunya itu 24 detik. Ketika sampai 24 detik bola itu tidak menyentuh ring, maka bola otomatis menjadi ininya lawan gitu. Bola berpindah ke lawan kalau emang gak ada itu. Masih nembak lagi dong. Untung masuk. Itu kalau nggak masuk namanya nggak tahu diri. Astaga. Nggak bercanda. Tapi memang ketika ada kesempatan kosong ya shoot lah. Kalau nggak masuk ya latihan. Kayaknya dulu prinsip itu kayak gitu ya. Kalau kosong ya nembak. Tapi dibayar tunai, lunas langsung lunas. Langsung lunas. Ini kayaknya posisinya skornya kalau nggak salah ya 15-9 ya. Salah tadi poin-poin itu 15-9 kalau aku nggak salah ya. Nah, ada poin tuh. 18-9. Terus ada poin lagi. Jadi 18-11. Ya, poinnya 18-11 nih. Untuk Surabaya Fever. Di sini sahabat ketinggalan 7 poin. Ini offense. Ternyata cepat juga dulu ya mainnya semuanya. Nah, poin. Devi poin. Dan quarter 1 udah berakhir. Poin dari Devi ini menutup quarter 1 nih. Posisinya 18-13 nih, tapi masih unggul Surabaya Fever. Nah, jadi gitu guys. Quarter 1 Championship Series semifinal antara Surabaya Fever versus Sahabat Semarang. Mungkin videonya ini dulu ya guys. Quarter keduanya akan aku upload mungkin dalam waktu dekat. Jadi ditunggu aja. Oke, segitu aja dulu guys. Thank you ya udah nonton. Bye guys.